Teman-teman, kalau kita mengikuti alur refleksi bacaan-bacaan hari ini sangat menarik sekali. Setidaknya ini menurut tafsiran saya. Pada bacaan pertama masih dengan kitab Ayub, bab 38 ayat 1, ayat 12 sampai 21, ayat 36 sampai 38. Tuhan yang bicara pada Ayub seolah hendak mengatakan bahwa manusia itu tidak tahu apa-apa tentang semesta ini, hidup ini, apalagi berkuasa atasnya. Pada ayat 1 dikatakan demikian, Tuhan berbicara kepada Ayub dari dalam badai. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang, atau pernahkah fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang bumi pada ujung-ujungnya? Lalu pada ayat selanjutnya Tuhan makin menantang Ayub, katanya, pernahkah engkau turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan menyusuri dasar samudra raya? Pada bagian akhir dari bacaan ini Ayub kemudian hanya bisa menjawab Tuhan demikian, sesungguhnya Tuhan, aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Tentu saja teman-teman, kalau Tuhan bilang begitu ke saya, pasti mulut saya akan saya tutup rapat-rapat. Sama seperti Ayub yang melakukan hal ini juga, mulutnya ditutup dengan tangannya. Jadi menurut saya perbincangan Tuhan dengan Ayub ini mau menunjukkan bahwa manusia di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Tuhanlah yang maha besar, Allahu Akbar, Deus semper mayor dalam bahasa Latin. Itulah yang akan keluar dari mulut kita. Dan tentu saja Tuhan jugalah yang paling mengerti semesta ini, mengerti hidup kita. Ini ditegaskan dalam Mazmur tanggapan bab 139 ayat 1 sampai 3, 7 sampai 10, 13 sampai 14b. Pada ayat 1 dikatakan demikian, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Maka teman-teman, di hadapan kemahakuasaan Tuhan atau semestanya yang luar biasa ini, selain berseru Allahu Akbar, Deus semper mayor, semestinya kita juga selalu bersyukur karena dialah yang menyelenggarakan hidup kita. Dia pula lah yang menjadi tujuan hidup kita. Teolog besar Santo Thomas Aquinas menyebutkan bahwa roh kita selalu tertuju pada Allah, pada kesempurnaan. Ini karena kita adalah pantulan diri Allah, sudah mendapatkan cap Allah. Maka kita disebut citra Allah, imago Dei. Itu artinya setiap energi, daya pikiran, dan kegiatan kita dijiwai, ditarik, dan ditentukan oleh daya ilahi. Gampangnya begini, apa yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya mengarah pada yang ilahi. Kita selama ini berlatih untuk tidak lekat pada hal-hal duniawi, karena itu bukan hakikat diri kita. Dengan cara melakukan sedekah, berbagi apa saja pada sesama supaya kita tidak lekat pada barang-barang duniawi, berpuasa atau berlaku prihatin, bermati raga, peduli pada orang lain, artinya kita mengosongkan diri, berdoa dan beribadah, dan masih banyak lagi laku-laku yang lain yang bisa kita inventaris satu-satu. Jadi dengan berbagai macam upaya yang bisa kita lihat di dunia ini, apa saja dilakukan manusia, dan apa yang dilakukan itu sebenarnya mau tidak mau, sadar atau tidak, selalu ditarik menuju kepada Tuhan sebagai tujuan akhir. Maka sekali lagi Santo Thomas Aquinas akan bilang begini, citra Allah selalu hadir dalam jiwa. Apakah citra itu usang dan jadi mendung sampai hampir lenyap, atau apakah digelapkan dan dijelekkan seperti halnya pada para pendosa, atau apakah jernih dan indah seperti halnya pada orang jujur? Maka kalau kita hari ini merayakan atau gereja merayakan Santo Hieronymus yang hidup pada tahun 347 sampai 419, kita menjadi paham bahwa upaya Santo Hieronymus melakukan revisi pada naskah Alkitab berbahasa Latin berbasis Perjanjian Baru bahasa Yunani dan Perjanjian Lama bahasa Ibrani, membantu kita menjadikan banyak orang pada masa setelah dia hidup sampai sekarang, termasuk kita, makin memahami dan mengenal Tuhan melalui kitab suci. Ya, proses penerjemahan kitab suci yang tadinya dari Yunani, kemudian Latin, lalu kemudian akhirnya ya singkatnya sampai ke bahasa kita masing-masing, itu sangat membantu kita, membantu
semua orang mengenali Tuhan lewat kitab suci. Dan pengenalan akan Tuhan sebagai tujuan akhir kita itu menjadi sangat penting. Sama seperti kalau saya orang Surabaya mau ke kota Semarang dan belum pernah ke sana, maka saya perlu riset, belajar dulu, mencari tahu dulu tentang kota Semarang, googling dulu, tanya Mbah Google. Sehingga ketika saya sudah sampai di Semarang, saya paham ya, saya mau kemana. Maka karya Santo Hieronymus ini juga bisa kita sebut sebagai upaya menjadikan seluruh manusia mudah mengenali dan menuju pada Tuhan. Dan pewahyuan atau penyingkapan kehadiran Tuhan kalau kita refleksikan selalu tampak dalam sejarah hidup kita, sejarah dunia, sejarah manusia, ya, sejarah kita masing-masing. Hanya sayangnya kita sering ragu akan kehadiran Tuhan itu ya, akan fakta bahwa Tuhan itu adalah nyata dan Tuhan itu selalu menyertai kita. Kita sering bertanya, Allah ada di mana? Tuhan ada di mana? Tuhan kok diam saja? Ya kan? Apakah Tuhan tertidur? Padahal kalau kita paham dengan penyingkapan diri Allah ini, maka mungkin kita tidak akan seperti Korazim atau Betsaida yang harus dikecam Yesus dalam bacaan Injil Lukas bab 10 ayat 13-16 karena tidak percaya pada mujizat-mujizat yang sudah terjadi sebagai tanda kehadiran Mesias. Bisa jadi kita harus dikecam ya, karena kita selalu nggak percaya, selalu ragu, selalu khawatir ya. Keraguan kita akan kehadiran Tuhan itu kan muncul dari kekhawatiran, muncul dalam bentuk kekhawatiran kita, kegelisahan kita, kegalauan kita, merasa bahwa kita itu sendiri, merasa bahwa kita itu tidak punya teman ya kan, merasa bahwa Tuhan itu jauh. Maka jangan sampai kemudian Tuhan Yesus bilang kepada kita, celakalah engkau Korazim, atau celakalah engkau siapa gitu ya, celakalah engkau Betsaida, atau celakalah engkau yang lain lagi. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ya. Oh, yang lain itu bertobat dan berkabung, sementara kita tidak, padahal kita sudah melihat berbagai macam bukti dan tanda. Maka memang pantas kita istilahnya dikutuk ya. Selain dari kitab suci, memang kita bisa mengenali Tuhan melalui perjalanan hidup kita tadi, saya bilang tadi. Ya, saya sendiri menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang sabar. Karena apa? Karena selama 10 tahun lebih sejak saya meninggalkan Serikat Yesus tahun 2001, ya, saya waktu itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya, tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat saya. Dan itu terjadi sebelum saya keluar, itu sudah mulai, dan sampai kira-kira 10 tahun lebih setelahnya ya, 2001 mungkin 15 tahun malahan ya, karena saya baru tahun 2016 bertobat ya. Jadi saya keluar tahun 2001, lalu kemudian 2016 saya baru benar-benar bertobat, mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan saya. Dan dalam pencarian itu rupanya Tuhan tidak melepas saya begitu saja. Dia justru membimbing saya untuk memahami Dia dengan baik ya, mengenalkan saya pada banyak hal ya, pada berbagai macam fenomena, berbagai macam pengetahuan dan informasi, bahkan juga pengalaman saya sendiri, sehingga kemudian saya menyatakan, ya Tuhan, saya menerima Engkau, ya Tuhan, saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan saya, Engkau juru selamat saya. Ya, inilah pengalaman yang menurut saya sungguh luar biasa. Maka teman-teman, marilah kita ikuti saran Mazmur 95 ayat 8ab ya, dalam bait pengantar Injil. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkan teman-teman, lihat ya. Dengarkanlah itu bisa jadi melihat ya, bisa jadi merenungkan, bisa jadi merefleksikan, bisa jadi mengolahnya. Dan janganlah bertegar hati, jangan berkeras hati. Bukalah hati, bukalah pikiran, bukalah seluruh indera kita, dan terimalah Tuhan. Percayalah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.